Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Bincang ASN, tempat kita berbagi inspirasi dan cerita. Hari ini kita akan ngobrol soal penerapan nilai berakhlak di berbagai sektor, mulai dari dinas kesehatan, kecamatan, hingga puskesmas. Dan saat ini sudah bersama kita tiga narasumber yang keren-keren nih. Yang pertama ada Mbak Ria dari Dinas Kesehatan. Mungkin dari Mbak Ria bisa say hi terlebih dahulu, Mbak Ria. Halo teman-teman bincang ASN. Oke, berikutnya ada Syafil nih dari kecamatan. Dari Mas Syafil bisa say hi terlebih dahulu. Halo teman-teman. Oke, dan narasumber kita yang terakhir ada Mbak Mita nih dari Puskesmas. Oke, untuk segmen kita yang pertama nih kita buka aja langsung. Apa itu sih berakhlak? Mungkin dari yang pertama bisa dimulai dari Mbak Ria sendiri nih. Bisa dijelaskan apa itu nilai berakhlak? Silakan. Baik, Mbak Fai. Iya, jadi berhalnya kan core values-nya ASN ya. Sendiri itu akronim dari 7 nilai dasar PNS, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ini tentunya nilai-nilai yang menjadi dasar kita dalam bertindak, dalam arah kita mau kemana itu ditentukan dari berakhlak itu sendiri. Mungkin itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Ria. Mungkin selanjutnya bisa dari Mas Syafiil ya. Bagaimana cara penerapan berakhlak di lingkungan kecamatan, Mas? Bisa dijelaskan ya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Faid. Jadi untuk penerapan berakhlak di biasa kami mulai dari hal sederhana dengan ya, Bapak Camat sendiri itu mengagendakan gowes atau sepedaan di hari Jumat untuk menyapa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan ingin mengetahui kondisi apa saja sih yang ada di Kecamatan Paciran ini. Dan yang kedua, di kecamatan ya khususnya. Yang kedua, dengan memberi informasi yang jelas dan terbuka soal prosedur layanan, seperti contoh biasanya banyak masyarakat itu yang eh, DM atau bertanya-tanya soal prosedur pelayanannya di kecamatan itu. Nah, ini sebagai ASN di kecamatan satu-satu pertanyaan tersebut, jika ada yang juga langsung kami arahkan. Dan hal itu bagian dari berorientasi pelayanan dan akuntabel. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Syafiil. Cukup kompleks ya penjelasannya. Kemudian kita langsung ke segmen kedua terkait praktek di lapangan nih. Kita langsung beralih ke Mbak Mita nih. Kalau di Puskesmas, tantangan dan penerapannya seperti apa sih Mbak terkait nilai-nilai berakhlak? Kalau di puskesmas Kayak itu tantangannya lebih ke interaksi langsung kepada masyarakat. Jadi di sini kami sebagai tenaga kesehatan akan menekankan sikap empati, komunikasi yang harmonis, dan kecepatan dalam menghadapi keluhan pasien. Selain itu juga menerapkan nilai kompeten dan adaptif, karena tenaga kesehatan juga harus belajar, terus belajar, dan berinovasi. Baik, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan ada beberapa contoh, mungkin contoh nyata yang bisa dibagikan dari Mbak Mita. Kalau untuk contoh nyata di puskesmas, yaitu ada pasien yang mereka datang tapi dia bingung dengan alur pemeriksaan. Jadi di situ kami membantu dan mendampingi pasien tersebut dari awal dari pendaftaran ke pemeriksaan lalu sampai di akhir yaitu di obat. Itu merupakan bentuk pelayanan kepada pasien yang merupakan bagian dari berorientasi, pelayanan dan harmonis. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mita. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan nih dari sudut pandang Mbak Ria di Dinas Kesehatan. Silakan Mbak Ria.
Baik, kalau dari saya sih lebih ke ini ya, lebih ke adaptif. Jadi kita itu berusaha mengikuti zaman nih. Sekarang kan sudah eranya digital. Jadi semua hal yang berkaitan dengan bidang saya sudah mulai tersistemasi dengan baik. Jadi layanan-layanan yang diperoleh oleh penerima layanan dari kami di bidang sumber daya kesehatan itu lebih efisien gitu bisa diterima oleh masyarakat dalam hal waktu ya maksudnya. Mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih dari Mbak Ria. Berikutnya mungkin dari Mas Syafiil nih. Untuk di lingkungan kecamatan tuh penerapannya seperti apa sih, Mas? Bisa dibantu jelaskan ya, Mas? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak, kami berinteraksi dengan masyarakat secara langsung seperti kalau semisal ada acara-acara di desa atau masyarakat terus mengundang kecamatan itu biasa menjadi momen buat kami juga sih untuk berinteraksi dan kami juga berkolaborasi lintas sektor seperti PKK dan ya perangkat-perangkat desa. Mungkin itu saja. Wow, ternyata ada berbagai kisah ya dari latar belakang yang berbeda terkait penerapan nilai berakhlak. Oke, berikutnya kita bisa berlanjut ke segmen berikutnya yaitu tentang tantangan dan komitmen. Apa tantangan utama nih dalam menjaga semangat berakhlak? Mungkin yang pertama bisa dimulai dari Mas Syafiil terlebih dahulu. Baik, untuk tantangan utama dalam menjaga semangat berakhlak ini ya, tantangan utama tantangan lama yang kita hadapi saat ini ada budaya lama ya, kadang eh, menjaga tantangan masih ada yang berpikir asal kerja selesai gitu, tapi insya Allah sekarang kita dorong perubahan mindset itu sih, di pelayanan yang berkualitas dan berempati. Baik, Baik, mungkin berikutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Ria. Jadi di dinas tadi kan sudah saya jelaskan ya kalau misalnya semua itu sudah mulai tersistemasi gitu di era digital ini. Jadi ya tantangannya pasti untuk ini sumber daya manusianya yang harus kita bina lebih lagi untuk bisa akrab dengan sistem digital ini. Tentu saja kita perlu yang namanya pelatihan atau capacity building yang juga kita lakukan rutin ya di dinas itu. Itu aja sih. Ya, terima kasih Mbak Ria. Bisa dilanjutkan dengan penyampaian dari Mbak Mita? Jadi kalau ini sebagai pelayan kesehatan yang turun langsung ke lapangan dan ke masyarakat itu jadi sebagai tenaga kesehatan juga harus responsif dan ramah terhadap masyarakatnya sehingga masyarakat percaya terhadap pelayanan yang diberikan. Baik, ketiga narasumber sudah menjelaskan nih tentang tantangan dan komitmen dari penerapan sikap berakhlak. Kemudian kita bisa beralih ke segmen kita yang terakhir nih, pesan-pesan. Kalau boleh satu pesan dari pesan dari masing-masing narasumber untuk ASN di seluruh Indonesia. Mungkin yang pertama pesannya bisa disampaikan oleh Mbak Ria terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia yang sedang mendengarkan ini, ayo dong kita jadikan nilai berakhlak ini sebagai jati diri kita gitu, yang kita bawa, yang melekat pada diri kita selama kita bekerja. Jangan jadikan ASN berakhlak ini cuma slogan yang sia-sia hanya ditempel di dinding-dinding kantor dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas pesannya dari Mbak Ria. Berikutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Syafil. baik, untuk pesan-pesan layanan publik itu soal hati, jadi kita sebagai ASN juga harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan yang kedua kerja dengan akhlak juga, supaya masyarakat senang kalau kita bekerja dengan tulus dan dengan akhlak. Itu saja. Baik, berikutnya pesan terakhir bisa disampaikan oleh Mbak Mita. Disilakan Mbak Mita. Oke, pesannya adalah ASN bukan sekedar profesi, tapi merupakan panggilan untuk melayani dengan menerapkan nilai berakhlak dalam melaksanakan tugasnya. Baik, terima kasih atas pesan-pesan yang telah disampaikan oleh tiga narasumber kita pada
podcast kali ini. Jadi kesimpulan nih yang dapat kita ambil dari podcast kali ini yaitu podcast ini tuh menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai berakhlak sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas dan berempati. Melalui pengalaman nyata dari Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Puskesmas, terlihat bahwa nilai-nilai seperti orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu bukan hanya sebuah teori, tetapi telah menjadi budaya kerja yang nyata di lapangan. Tantangan seperti perubahan mindset dan adaptasi teknologi dihadapi dengan komitmen kuat, pelatihan rutin, dan keteladanan pimpinan. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa ASN bukan sekedar profesi, melainkan panggilan untuk melayani dengan hati dan akhlak mulia. Nilai berakhlak harus menjadi nafas dalam setiap langkah pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran ASN yang melayani bukan hanya bekerja. Terima kasih kepada Mbak Ia, Mas Syafiil, dan Mbak Mita atas waktunya. Semoga sah dan praktek baik ini bisa jadi inspirasi untuk semua ASN di tanah air. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Bincang ASN. Tetap semangat, tetap melayani, dan tetap berakhlak.